bahas audit mengenai biaya muka atau prepaid expense. Nanti saya akan tunjukin mengenai yang bahasan-bahasan lalu, cuma belum diungkapkan di ini ya, di sistemnya. Untuk mengaudit prepaid expense itu kan biaya dibayar muka, artinya kita membayar sebuah biaya ya. Misalnya contohnya asuransi dibayar di muka dalam jangka waktu misalnya 1 tahun, bisa juga sampai 3 tahun misalnya. Nah itu nggak bisa langsung dicatat sebagai biaya kan, pengertiannya seperti itu, melainkan kita harus catat dulu sebagai aset lancar, yaitu prepaid. Jurnal awalnya kan prepaid expense pada bank dengan asumsi misalnya setahunnya 12 juta, berarti dikali 3 anggaplah, berarti dia 36 juta ya. Nanti setiap bulan harus diamortisasi. Amortisasinya ya berarti sebulannya 1 juta. Biaya asuransi, misalnya biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka, misalnya tadi ini prepaid expense asuransi dibayar di muka 1 juta rupiah. Misalnya ini anggap asuransi dibayar di muka, prepaid insurance. Sehingga nanti sampai dengan tahun ketiga itu pasti nol nilainya, karena kan 36 juta nanti dikurangin 1 juta, kalau udah sampai setahun aja udah 12 juta, tahun kedua udah 24 juta minusnya, tahun ketiga udah 36 juta, maka nanti nol gitu. Kenapa kok harus diamortisasi? Karena memang biayanya itu selama masa waktu 3 tahun. Dan sedangkan kita financial closing adalah setiap bulan, seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi nggak bisa langsung diakui biaya sekaligus. Kalau diakui biaya sekaligus itu melanggar prinsip accrual basis, ya kan? Dimana revenue itu harus dipadankan dengan expense-nya ya. Kalau revenue-nya bulan Januari, expense-nya bulan Januari. Revenue-nya Februari, expense-nya bulan Februari. Maret, revenue-nya, maka expense-nya juga bulan Maret. Dan seterusnya ya. Begitu pula misalnya kalau dia lintas tahun ya. Lintas tahun, lintas tahun, itu juga misalnya 2017, itu biaya tahun 2017, pendapatan tahun 2017. 2018 itu pendapatan tahun 2018, biaya tahun 2012, nggak boleh saling istilah. Dengan makanya yang saya udah ungkapkan, kayak Garuda yang kemarin itu kan, dia kan mengakui pendapatan yang akan datang, ditumpukin langsung ke Desember 2018. Ya yang jelas pendapatan jadi gede, padahal pendapatan yang belum terrealisasi itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kalau kita terima, misalnya anggap dia udah terima bank, ada pendapatan diterima di muka. Nanti setiap bulan diamortisasi. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Oh, ada pendapatan dibagi muka juga? Iya, pendapatan diterima di muka itu kan masuk dalam kelompok utang. Kalau pendapatan ini masuk ke dalam laba rugi, ini kan neraca. Dulu kan udah pernah belajar kan seperti itu di akuntansi dasar? Atau nggak pernah? Jadi nggak boleh, ya oke lah, misalnya kayak tadi biaya kayak gini nih. Ini kan asuransi kita bayar dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau dari sisi kita kan prepaid insurance pada bank. Terus nanti kita amortisasi tiap bulan biaya asuransi pada dibayar di muka. Kalau dari sisi dia, itu dia bank, dari sisi perusahaan asuransinya, pada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue itu 36 juta. Nanti diakui tiap bulan unearned revenue, maksudnya ini unearned insurance dah, tambahin dah supaya enak. Insurance revenue pada insurance revenue sebesar 1 juta terus sampai akhirnya setahun 12 juta, tahun kedua 24 juta, tahun ketiga 36 juta.
maka dia nanti unearned revenue-nya kan nol. Kayak gini kan, prepaid insurance-nya nanti akan nol nanti pada tahun ketiga. Gitu. Nah makanya prepaid insurance masuk ke dalam kelompok aset lancar. Aset lancar itu maksudnya adalah di mana walaupun dia ini nanti dalam jangka waktu 3 tahun nanti si auditor akan klasifikasi ya. Nanti makanya kenapa prepaid itu nggak selalu prepaid aset lancar, bisa juga aset jangka panjang prepaid itu. Nanti coba lihat di laporan keuangan yang tugas yang saya berikan. Jadi definisi aset lancar kan 1 tahun nih. Aset lancar kan 1 tahun. Kalau aset jangka panjang atau aset tetap kan lebih dari 1 tahun. Nah, maka kalau misalnya awalnya dicatat nih, misalnya anggap ini 2018 kejadiannya. Awalnya ketika 2018 dia dicatat awal, maka sebelum dia nanti tutup buku, ya, sebelum dia tutup buku Desember nih, kan sudah 2019, maka dia misalnya anggap dia 1 Januari ya, 1 Januari 2018 transaksinya, berarti sampai 31 Desember itu udah 12 bulan kali 1 juta kan? Sudah 12 juta dong biayanya kan? Maka 36 juta dikurangin 12 juta tinggal berapa? Tinggal 24 juta kan? Nah 24 juta ini buat 2 tahun kan? Iya nggak? Nah buat 2 tahun itu bisa sekaligus diakuin sebagai langsung prepaid insurance sebesar 24 juta di sini. Atau alternatif kedua prepaid insurance 12 juta untuk 12 juta untuk tahun pertama. Nanti jangka panjangnya prepaid insurance ini nggak jadi ya. 12 juta untuk yang lebih dari setahun. Tergantung. 12 juta dipisah. Alternatif pertama langsung diakui sebagai 24 di aset tetap. Kalau yang kedua 12-nya diakuin aset lancar, 12-nya diakuin aset tetap. Kenapa? Karena ini kan masih 2 tahun. Tahun pertama kan masih bisa lancar. Selanjutnya baru tetap. Boleh 2 alternatif. Kalau mau langsung 24 sebagai aset tetap nggak apa-apa, karena kan masih 2 tahun gitu. Nggak pada saat ini gitu. Seperti itu. Nanti kalau aset lancarnya 12, di aset tetapnya 24 gitu ya? Itu masih? enggak. Alternatif pertama langsung aset tetap 24 juta. Alternatif kedua aset lancarnya 12 juta, aset tetapnya 12 juta, total sama 24. Jadi dipisah, ini kan tahun pertama, ini yang tahun kedua gitu loh. Gitu. Kebanyakan pakai yang Jadi gini, bukan kebanyakan sih ya. Kalau secara catatan internal manajemen selalu persepsi orang kan aset lancar di buku internalnya gitu, di manajemen accounting. Cuma ketika nanti diaudit oleh kantor akuntan, maka dia akan split 2 begini. Kalau nggak langsung yang pilih yang ini, gitu. Jadi akuntan itu dia karena patokan kantor akuntan itu kan standar akuntansi keuangan atau International Financial Accounting Standard kan, ya kan, IFRS. Nah, patokan IFRS itu dia saklek yang sama definisi setahun sama di atas tahun. Maka dia namanya ada yang namanya nanti reklas. Reklas itu reklasifikasi, mengklasifikasi ulang. Maka dilakukan namanya jurnal penyesuaian dari catatan dari si internal laporan keuangan tersebut gitu. Catatan yang benar sebenarnya harusnya di-split atau langsung aja ke aset tetap aja, karena dia 2 tahun umurnya gitu. Nanti diamortisasi pelan-pelan. Begitu pula nanti yang lain nanti harus sesuai saklek itu, sesuai dengan definisi akuntansi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cuma setahun ya aman. Prepaid insurance nanti pelan-pelan diamortisasi ya. Sewa dibayar muka juga begitu ya. Nah, balik lagi ke sini ini nanti sih ya, ngomongnya sih nanti, ini masih ngomong aset ya. Yang jelas pokoknya nanti ini juga harus diamortisasi kalau ngomong Garuda gitu. Jadi ini belum jadi pendapatan, masih sebagai hutang. Kenapa masih sebagai hutang? Karena dia belum mendeliver jasanya gitu. Ya. Itu nanti deh. Soalnya yang penting aset dulu. Nah, tujuan dari asuransi dibayar muka adalah mencek pembebanan biaya sesuai dengan masa prepaid expense.
ini di sini. Ya. Ngauditnya simpel aja. Pertama minta kontrak, pasti setiap prepaid expense itu ada kontrak, ya. Kontrak asuransi, ya, atau kontrak sewa, misalnya sewa apartemen, ya. Misalnya kontrak asuransi itu macam-macam kan jenisnya ya. Ada asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, ya, asuransi movable asset. Kalau asuransi kendaraan itu jelas ya, yang diasuransikan kendaraan. Kendaraan itu ada yang oris itu berarti kita kegores sendiri, itu udah langsung diganti sama perusahaan asuransinya. Misalnya mobil saya nih kegores nih, mau motor nih, saya langsung calling ke asuransi. Cuma biasanya ada yang namanya biaya nanggung sendiri. Jadi kalau kita lecet tuh, walaupun lecet itu nanti kita harus bayar ke asuransinya tuh 300.000 buat servisin mobil kita. Jadi kalau lecetnya di bawah 300.000 mendingan nggak usah klaim asuransi, betulin sendiri. Gitu. Jadi walaupun misalnya kita ketabrak motor nih, bukan berarti sepeda motor nggak ganti. Lu udah punya asuransi, udah lu asuransi aja. Tetap itu keluar duit 300.000 minimal gitu, ya. Beda-beda perusahaan asuransi, beda-beda sendiri. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan asuransi itu meminimalkan juga yang namanya klaim. Perusahaan asuransi, kalau ada yang dari perusahaan asuransi itu kan sebenarnya semacam jasa penutupan risiko. Jasa penutupan risiko itu ditujukan supaya orang itu shift itu memindahkan risikonya dari ditanggung sendiri ke perusahaan, ya kan? Nah, perusahaan ini mengelola risiko itu, gitu, ya. Dengan cara apa dia mengelola risikonya? Kok ada bisnis asuransi ya? Bisnis asuransi itu adalah uang masyarakat dikumpulin melalui tadi kontrak asuransi itu, nanti dia kelola uangnya melalui apa? Macam-macam. Bisa melalui investasi, ya. Investasinya ditanamin saham, obligasi, deposito, sehingga dia memiliki keuntungan. Keuntungan itu nanti buat menjalankan operasional perusahaan. Artinya apa? Di dalam perusahaan asuransi kan harus sewa gedung kalau dia nggak punya gedung sendiri, harus punya peralatan komputer, harus bayar karyawan, ya kan, harus punya profit, ya kan, perusahaan asuransi nggak boleh rugi, ya kan, kalau rugi tutup gitu kan, namanya bisnis. Nah, uang kan itu dikelola sehingga dia memiliki nilai untung. Nah, yang namanya orang ikut asuransi itu belum tentu benar-benar terjadi tabrakan. Ya, awal-awal saya misalnya bawa mobil awal tuh, ya kan. Jadi saya mobil nggak pernah beli sendiri, dapat dari kantor. Karena bagi saya ya itu mobil itu nilainya turun dan saya juga nggak butuh mobil, naik kereta, naik angkot juga bisa gitu, udah biasa dari dulu. Nah, pas pertama kali ditawarin bawa mobil oleh kantor, untung istri saya mau bisa bawa mobil tuh dia, ya kan. Jadi saya diajarin dari TB Simatupang ini ke Cibubur, saya nyetir sendiri, manual lagi ya, pokoknya saya injek rem terus pokoknya, pas lagi macet lagi. Nah, itu saya beberapa kali kesenggol. Misalnya di sini saya mau muternya saya cepat, terus orang yang ini juga ya urus nggak mau ngalah lagi, tabrakan minta ganti, ya kan, kayak gitu. Atau di mana lagi tuh ya saya lupa. Oh, itu pokoknya intinya ada kesalahan yang saya lakukan karena kurang hati-hati ya. Ada beberapa sisi sih ya, kesalahan kita pribadi atau kesalahan orang lain, baik itu sepeda motor ataupun mobil juga gitu. Nah, awal-awal tuh sering banget tuh yang namanya mobil lecet, tapi karena ada asuransi dan perusahaan yang tadi bayar 200 atau 300 ribu itu ditanggung sih sama perusahaan. Ya udah klaim aja, cuma lama-lama tuh saya ditegur. Ini kok ditabrak terus nih. Kalau asuransi itu, kalau buat laporan tabrak itu harus yang namanya begini, buat ngalang cerita, ada sisi bohongnya. Kalau nggak, perusahaan asuransi nggak mau ganti. Misalnya begini, iya, seolah-olah bukan kita yang salah katanya. Itu ada yang ngatur tuh bagian kendaraan. Saya kan user, bawa mobil, ada bagian kendaraan. Dia bilang, terus bisa jangan begini dong, harusnya begini bla 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 gitu. Contohnya gini, misalnya berada di belokan, situasi sedang macet parah, motor selip menggores bagian sebelah kanan sehingga menyebabkan penyok. Lalu karena kendaraan macet, dia selip kabur. Jadi seolah-olah kita udah nggak usah ngejar si motor itu gitu. Jadi udah nggak berdaya gitu. Kalaupun kita berhenti nih si motornya,
biasanya lebih galak ya. Yang salah bisa lebih galak, apa-apaan apa segala macam, padahal dia slap gitu, ya kan, kesenggol gitu, misalnya gitu ya. Jadi walaupun kita negor gitu, belum tentu dia mau ganti. Kalau saya pernah tuh di Keranggan juga waktu itu ya. Waktu itu emang jalan Keranggan tuh sempit ya, satu arah ke arah sana, satu arah ke arah sini. Nah yang satu lagi buru-buru nih, keburu-buru, saya juga kepacu gitu, kepacu. Dia mau nyusup, saya kencang. Terus belakang di kanan depan, di depan jalanan sempit terus ada angkot, saya ngerem. Dia ngerem juga, dia pengen salip lagi. Wah, jadi selip-selipan, akhirnya satu-satu saya ngerem, dia juga ngerem, tapi kena bumper belakang, brok aja. Terus udah itu saya suruh minggir kan. Salah juga tuh dua-duanya tuh, artinya gini, yang satu keburu-buru, saya juga kayaknya kepacu gitu kan. Jadi kesel gitu ya? Bukan kesel, kepacu aja gitu, pengen nyusul gue juga pengen balapan gitu. Secara nggak langsung gitu ya. Kayak gitu, jadi akhirnya ke samping, mundur, saya bilang, Pak ini gimana nih Pak? Enak nih Pak, gitu. Terus dia tanya ada asuransi nggak? Saya bilang nggak ada, saya bohongin aja gitu kan. Saya bilang nggak ada. Gimana nih Pak? Ntar kalau kebawa ke bengkel gimana nih Pak? Dikasih saya 300.000. 300.000, saya bilang mana bisa nih? Biasanya jutaan nih, beresin ginian doang. Terus dia kasih lagi 200.000, 500.000. Saya bilang mana bisa ini 1 juta ini Pak? 1 juta lebih, ya udah deh kalau nggak gini aja deh Pak, kita bawa ke bengkel bareng-bareng. Nanti masuk bengkel bapak yang bayar gitu. Dia bilang gitu, dia bilang dia nggak mau, ya kan? Itu mobil tentara tuh, mobil tentara deh ngejar saya, yang nabrak gitu, yang nabrak. Terus akhirnya dia buka dompetnya, nyampe akhirnya uangnya terkuras habis 700.000. Dia bilang nih udah nggak ada lagi, saya nggak tahu ya di tempat lain ada apa enggak. Saya nggak mau nguras orang juga sih ya, nggak mau nguras orang karena itu mobil kantor saya pinjem lecet dan saya udah berkali-kali lecet dan sebetulnya nih bukan saya yang salah gitu, tapi saya terpacu juga sih. Nah akhirnya udah 700.000, dia bilang, dia pokoknya udah nih cuma ada uang segini, bawa ke bengkel nggak mau. Terus ya udah saya ambil, sedangkan pas saya laporan kantor ya udah, jadi itu saya setor uang 700.000, jadi yang 300.000 ini kepotong kan. Sisanya kan 4.000 tuh buat ganti yang dulu saya ketabrak itu loh. Gitu, yang saya sempat dimarahin kok berkali-kali kok bertubi-tubi gitu kan. Gitu, kayak gitu. Akhirnya saya sentot gitu, kayak gitu. Jadi asuransi gitu, dia harus ada nilai minimumnya. Ya kan? Dan belum tentu orang yang punya asuransi itu mobilnya ketabrak. Ya, belum tentu. Nah, makanya perusahaan asuransi itu main probabilitas pakai statistik. Maka dia di perusahaan asuransi itu pasti ada ahli statistik bagian aktuaria. Dia nanti akan menghitung preminya itu gimana dengan probabilitas orang suka klaim nih, ya kan? Mungkin dia nanti punya matematikanya kali ya. Umur sekian yang suka ketabrak ke bagian ini klaimnya sekian. Yang ini dia punya data historisnya. Lalu nanti di persentasein sekian preminya. Jadi semakin tinggi nih tingkat ketabrakan, maka perusahaan itu tahun depan preminya naik. Saya digituin soalnya. Perusahaan preminya naik gitu. Karena ya tadi dia sebagai perusahaan asuransi walaupun dia udah kelola uangnya di investasi, dia juga nggak mau rugi. Makanya perusahaan asuransi bisa untung miliaran di laporan keuangannya. Karena tadi pertama nggak semua pelanggan yang ikut asuransi itu kecelakaan. Kedua dia dapat return dari investasi yang dia lakukan, kayak gitu, seperti itu. Nah asuransi itu kan bukan hanya kendaraan, misalnya kesehatan misalnya kayak saya ikut BPJS itu kan dipotong tuh tiap bulan 88.000 kalau nggak salah sekarang kan. Saya masuk kelas 1 tuh. Nah BPJS itu dari awal sampai sekarang tuh saya pribadi sama anak saya belum pernah pakai. Istri saya pakai cuma buat ini doang sih, gimana ya? Waktu itu ada tes pap smear gratis sama BPJS, ya udah iseng ikut lah daripada tes pap smear di rumah sakit mahal. Nah artinya apa? Saya punya BPJS kewajiban tiap bulan bayar, tapi saya nggak pakai tuh BPJS. Jadi BPJS tuh boleh dibilang saldo yang saya 88.000 dikali 12 boleh dibilang utuh lah. Karena pas smear itu nggak seberapa lah, itu maksudnya gimana ya? Itu juga cuma sekali, selebihnya tuh selalu ke dokter swasta gitu, karena memang ada rawat jalan dalam nama perusahaan gitu. Nah di sisi lain itu ada orang yang bayar tapi dia penyakitan, jantung lah, stroke lah, dia ikut BPJS supaya di cover pemerintah. Nah biayanya bisa ratusan juta, bahkan sampai miliaran ya kalau sampai jantung itu berkali-kali. Nah pemerintah kan komitmen tuh bahwa
semua orang sehat melalui gotong royong. Gotong royongnya tadi artinya orang yang sehat ya nggak dipakai, orang yang sakit ya biaya ditutupin gitu. Nah artinya gitu, seperti itu. Nah nanti perusahaan asuransi kesehatan juga dia mengelola. Kalau di perusahaan asuransi kesehatan swasta itu ada batasannya ya. Ada batasannya dalam arti gini loh. Plafonnya sekian, dia premi sekian untuk satu keluarga, masing-masing plafon ibu sekian, bapak sekian, anak sekian. Kalau plafonnya udah habis nggak boleh saling siram, itu ada tuh kayak gitu. Nah artinya apa? Kalau ada penyakit berat itu nggak akan ditanggung, plafonnya habis sudah gitu misalnya. Tapi kalau yang lucu ya ini apa BPJS, kenapa dia sampai minus ya? Sampai minus itu kan karena orang yang sakit berbondong-bondong ke sana dan nggak ada batasannya gitu, sehingga dia bukannya untung malah rugi kan, sampai minus berapa triliun gitu kan, 9 triliun apa gitu, kayak gitu. Kalau swasta nggak bisa begitu, itu kan negara ya. Kalau swasta nggak bisa begitu, karena dia business oriented, ada batasannya tadi gitu. Dia nyari untung lah ya. Nyari untung. Kalau pemerintah mungkin manage-nya kurang baik ya. Ya kan, sekarang udah mulai diturunkan, Udah harus ada masa tunggu. Jadi kalau dulu kan orang sakit jantung dia ikut BPJS langsung detik itu juga ditanganin. Sekarang nggak bisa, orang ikut BPJS nih misalnya harus tunggu dulu, misalnya anggap nih, saya nggak tahu persis peraturan ya, harus tunggu dulu misalnya selama 2 tahun, kalau dia sakit jantung baru diobatin. Kalau dia baru sebulan dia udah sakit jantung, itu nggak tercover sama BPJS. Untuk mengurangi defisit sekarang. Sekarang udah mulai digituin, karena minus 9T, pemerintah utang sama rumah sakit yang melayani BPJS. Kalau aku BPJS yang kita tuh cuma ruangan doang deh Pak. Hah? Cuma ruangan, ada beberapa obat juga yang nggak cover kok. Oh enggak, gini, BPJS itu kan dia ikut formularium nasional. Jadi dulu saya kerja di perusahaan farmasi. Dulu perusahaan obat sebelum ada BPJS itu untungnya gede-gedean. Untung di bottom line-nya itu bisa 20% dari sales. Tapi setelah ada BPJS langsung ngedrop ke 5%. Wow. Kenapa? Karena ya perusahaan obat berlogo ini itu dia ikut-ikutan BPJS. Kalau dia nggak ikut BPJS nanti penjualan turun gitu, seperti itu, kayak gitu ya. Nah itu asuransi ya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, kebakaran juga begitu dan lain-lain ya. Jadi gitu. Nah kalau sewa gimana? Sewa misalnya apartemen, sewa apartemen selama setahun. Itu ada tuh ekspat yang di tempat saya kerja, itu apa ya, sewa apartemennya per bulan tuh 56 juta. Iya. Itu kayaknya 2 kamar ya. Jadi dia tuh standar ekspat gitu. Nah 56 juta itu udah all in, spray diganti dan lain-lain pokoknya gitu. Cuman kalau makan pasti kan? listrik kayaknya juga include, cuman makan kayaknya nggak tahu ya, saya nggak gitu persis tahu. Cuma yang jelas sewa apartemennya sampai 56 juta per bulan, setahun itu sampai 600 juta ya. Nah itu sama pencatatannya, prepaid rent pada bank, nanti rent expense pada prepaid rent, setiap bulan diamortisasi 56 juta. Nah bagi auditor itu dengan dia ngecek kontrak ya, itu dia akan tahu nilainya berapa. Di situ ada include apa aja, apa ada biaya-biaya tambahan, di situ ada persyaratan kontrak. Sewa ini include apa aja atau exclude apa aja. Ya, apa termasuk PPN, apa di luar PPN dan lain-lain. Terus kedua dia akan tahu masa perjanjiannya. Nah, kita bisa tahu nih berapa panjang dia. Sehingga kita sebagai auditor ketika ngecek kontraknya, kita akan cross check kecatatannya bener apa enggak. Amortisasinya bener apa enggak gitu. Sederhana sih untuk ngecek yang namanya prepaid insurance gitu. Cuma fokus ke kontrak aja gitu. Terus kita cek aja jurnalnya gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Karena udah ngomong pendapatan diterima di muka, ini mungkin saya sekalian kali ya, nanggung soalnya. Nah, pendapatan diterima di muka, yang tadi saya bilang yang kasus Garuda ya, pendapatan diterima di muka itu dimungkinkan ya, yang namanya ada pendapatan diterima di muka. Artinya tadi kayak asuransi atau sewa dibayar di muka. Kenapa dibayar di muka? Ya, kayak sewa apartemen, dia nggak mau ngurusin bulanan satu-satu, ditagih, capek dia ngurusin orang nyewa per bulan.
dia harus minimal 6 bulan atau setahun atau bahkan lebih dari setahun gitu. Nah, supaya antara penyewa sama yang memberikan sewa itu sama-sama win-win solution adalah namanya kontrak, ya kan? Di situ apa aja include, apa exclude, kewajibannya apa dan lain-lain. Nah, yang namanya sewa apartemen ya itu nggak murah ya. Iya. Sewa apartemen itu, misalnya kayak di Kebagusan City misalnya yang kita sewa ya sebulan ya. Anggap 2 juta. 2 juta itu cuma baru sewa apartemennya doang. Belum listriknya itu. Listrik itu di luar. Kenapa di luar? Karena itu dipakai sesuai masing-masing kan. Belum dia air, belum bayar internet, Keamanan. belum bayar ya itu tadi uang itu tadi maintenance namanya. Itu teman saya di Kalibata City ya, tapi bukan Kalibata City, sebelahnya yang lebih mewah. Itu biaya maintenance-nya sebulan karena di luar listrik sama air 5 juta. Gila. Apa namanya sebulan? Apartemennya enggak, dia langsung beli. Oh, iya. Beli cash dia, beli cash. Jadi Itu berapa tahun nih nanti? yang jelas saya sih nggak wajar 5 juta sebulan ya. Benar kayak kita nih di rumah-rumah biasa bayar naksib atau RW kan paling 20.000, Iya, 50.000. Ini 5 juta sebulan, buset. Buat apaan itu? Gitu kan. Terus atau yang kayak Kebagusan City udah yang level lebih rendah atau Kalibata City yang level lebih rendah itu kan apartemen mewah ya. Apalagi Da Vinci kan, tahu Da Vinci? Da Vinci Tower tuh yang keren tuh, yang arsitektur ini tuh lebih luar biasa lagi kayaknya ini ya service charge-nya. Nah, oh di situ ya? Iya makanya itu mungkin Tadi kan lebih kali dari 5 juta kali itu. Nah kalau yang kayak Kebagusan City aja nih nggak murah, bisa sampai 1 juta. Termasuk listrik, air, sama service charge bisa 1 juta lebih. Kebagusan City ini kalau kita sewa ya. Gitu. Jadi apa namanya apartemen itu ya kalau kosong dia rugi. Kenapa? Si pemilik apartemen itu akan bayar service charge sendiri. Service charge nggak bisa berhenti kalau nggak ada penyewa. Nah kalau ada penyewa maka yang membayar itu si penyewa gitu di situ. Ya. Nah untuk balik lagi tadi ke pendapatan diterima di muka, maka ketika nanti ada penyewa apartemen bayar setahun, maka yang tadi yang saya bilang tadi ya, dia catat dulu sebagai hutang. Kenapa catat sebagai hutang di sini? Ini misalnya dicatat anggap ini sewa apartemennya 36 juta. Kenapa sebagai hutang? Karena jadi di sini pendapatan diterima di muka nih diterima di muka. Ini juga sama kayak asuransi ya, diterima di muka ya. Kalau dia setahun masuk hutang lancar, kalau dia lebih dari setahun, ini maksimal setahun. Kalau dia lebih dari setahun, itu masuk hutang jangka panjang, gitu ya. Nah, ini nanti diamortisasi juga kan yang saya bilang. Nah, kenapa kok dia dimasukkan sebagai hutang? Kenapa? itu Pak nanti belum ngasih jasanya, belum ngasih barangnya ini, masih utang jasa. Iya, jadi gini loh. Kita mau sewa apartemen 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Ya. Kita baru masuk di sini, udah bayar duluan, belum pakai kan, belum nikmatin ya, apartemen. Ketika belum nikmatin, maka itu belum bisa disebut sebagai pendapatan kan, dan belum bisa juga disebut sebagai biaya kalau dari sisi penyewa, karena dia belum nikmatin. Kalau dia udah nikmatin sebulan, maka dia udah bisa akui sebagai pendapatan, bisa akui dari sisi lain penyewa sebagai biaya. Karena dia udah nikmatin, maka berkuranglah tadi yang namanya pendapatan dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Kalau dia udah nikmatin 2 bulan, maka berkurang lagi dan seterusnya gitu. Jadi yang namanya pendapatan itu adalah yang benar-benar kalau barang itu udah dijual, ya barangnya udah benar berpindah dari si penjual ke si pembeli, maka terjadilah tagihan, invoice. Itu benar-benar tidak disebut penjualan. Kalau barangnya masih belum pindah, maka itu belum disebut penjualan. Kalau jasa yang disebut penjualan itu adalah benar-benar jasanya itu udah diberikan, udah dinikmatin gitu ya. Jasanya udah diberikan atau dinikmati sama si pembeli.
jasanya udah dinikmatin atau sudah di apa namanya? Ya sudah dipakai lah ya, sudah dipakai oleh si pembeli gitu. Maka itu baru bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau enggak, ya tadi harus diakui sebagai pendapatan diterima di muka gitu. Berarti kayak kalau dia ngejual, terus dia belum kasih invoice-nya ke orang, jadi katanya kayak gitu juga berarti ya? Kalau dia jual apa nih? Jasa apa barang nih? Misalnya barang, terus tapi dia belum kasih invoice yang biasa Bapak bilang tuh kayak Bapak telah dikasih invoice. Tapi kan mereka udah ngeluarin barang, pasti mereka harus ternyata dong, dan mereka dapetnya dengan pendapatan atau Ya tadi, kalau jurnal normal kan kalau kita mau keluarin barang kan COGS pada persediaan kan? Iya, kan persediaannya berkurang. Karena persediaannya berkurang kan, Ya. sudah keluar kan, sudah catat kan sekian. Tapi dia belum bisa catat sebagai AR pada penjualan. Belum, sebelum invoice-nya dibuat. Jadi gini loh, ketika kita masukin ke sistem, contohnya SAP, itu invoice kalau di-create melalui sistem ya, bukan manual ya, itu dia akan input barang, tadi kan barang udah dikeluarin nih, barang udah dikeluarin, ada referensinya nomor surat jalan sekian, nanti tanggal invoice date-nya sekian, terus nanti harganya sekian, kan di situ udah ngedeal tuh dari PO. Nah baru di print dari invoice. Nah ketika dia udah klik tombol cetak invoice atau dia klik buat save buat invoice, maka jurnalnya otomatis AR pada penjualan. Tapi kalau invoice-nya belum tercetak, maka belum terjadi namanya AR pada penjualan. Nah, kenapa? Catatnya apa Pak? Ya tunggu dulu. Tunggu nggak boleh catat harusnya. Tapi nanti nggak beres tuh, soalnya persediaannya kan barangnya nggak keluar. Nah itu makanya yang namanya financial closing itu di accounting itu ada namanya financial closing pada saat akhir bulan itu adalah harus ngejar semua surat jalan yang barangnya sudah diberikan kepada pembeli. Karena kan yang namanya nganterin barang ke pembeli kan nggak selalu pakai angkutan perusahaan tersebut, pakai angkutan perusahaan lain. Biasa perusahaan lain tuh nyantai lama. Kalau nggak ada target ya bisa seminggu, bisa 2 minggu, apalagi jauh lokasi. Nah itulah tugas ya, tugas bagian invoicing buat ngejar mana nih surat jalannya. Kita udah mau financial closing nih, mau buat invoice. Jadi semua orang tuh saling ngejar, ya. Jadi si penjual itu dia harus buat invoice karena barang di bulan itu udah keluar. Kalau dia belum buat invoice per akhir bulan, maka nggak normal nih. Barang udah keluar, penjualan belum terjadi. Begitu pula perusahaan angkut, dia udah kirim barang, dia udah pegang surat jalan yang ditandatangani oleh pembeli, maka dia harus secepatnya kirim ke si penjualan tadi. Surat jalannya akan dibuatkan invoice. Dia sendiri juga punya kewajiban buatin invoice. Kenapa? Dia barangnya udah dikirim, maka dia buat tagihan biaya angkut kan ke si penjual tadi. Gitu. Jadi saling bersinkron. Jadi kalau semua perusahaan saling sinkronasi, maka yang namanya cash flow itu jalannya lebih smooth, catatan itu juga lebih rapi, ya kan? Kalau satu telat, nah itulah terjadi masalah gitu. Maka kenapa yang saya bilang beberapa minggu yang lalu waktu kita bicara ya, kenapa tiap orang walaupun di bagian back office kayak kita harus ada target. Ya tadi target tadi, ini kok belum selesai, masih gantung, selesai dong, gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja nih di perusahaan tertentu dan atasan atau owner atau siapapun nggak kasih target, berarti perusahaan itu bermasalah, ya kan? Bermasalahnya apa? Kok nggak ada target, kok ini kok dibiarin gitu aja gitu loh? Apa dia kebanyakan uang dan lain-lain? Pernah ada contoh, kita ada catering ya, perusahaan catering di pabrik. Itu namanya Duta Cahaya Catering di Kerawang. Itu dia nagih selalu lambat. Kita mesti ngejar-ngejar dia gitu supaya nerbit itu yang tagihan invoice. Padahal nih tiap orang makan, tiap orang harus ada kupon. Baru diserahin makanannya nih, kupon nih. Makanannya mau pilih apa, mau ayam, apa daging, apa telur, apa ikan. Baru diserahin. Kalau nggak ada kupon nggak bisa. Penggantinya adalah catat di buku bahwa dia makan nama ini, departemen ini. Nah, pada saat di akhir bulan, ya 31 Maret anggaplah ya, ini bulan Maret. 31 Maret anggap itu aja tuh hari Jumat. Ya. Kupon itu kan udah ditangani si catering itu kan. Tinggal dia kumpulin, dia rekap dong, bagian adminnya dong. Nah, bagian adminnya pada saat kupon itu per 31 itu, maka tanggal 1, anggap tanggal 1.
Kalau misalnya 31-nya Jumat, berarti tanggal 1-nya Sabtu. Nah, anggap si catering itu masuk Sabtu. Nah, pada hari Sabtu itu juga dia harus rekap ya bagian invoicing atau bagian operasional dan tugasin dah. Bukan invoicing, bagian operasional dulu dah. Ditugasin dia harus rekap kuponnya ini berapa, dikali unit price-nya berapa, jumlah tagihan berapa, diserahin ke bagian invoicing nih. Ternyata ada sekian kupon dikali harga, nih segini tolong buat invoice-nya. Nah itu nggak boleh lama-lama kan? Kenapa? Supaya uangnya segera dibayar ke si catering itu. Karena ya tadi yang saya bilang dulu ya, semakin lama dia nagih, misalnya dia nagih waktu itu rata-rata tanggal 20-an bulan berikutnya, lama banget. Betul udah lewat 20 hari, itu dia ngapain aja emang rekap sampai 20 hari? Emang berapa banyak sih klien dia? Apa di situ nggak ada pegawai yang rekap kupon tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 3 lalu dibuatkan invoice masa harus sampai nunggu berminggu-minggu gitu kan? Nah itu yang merupakan passion. Nah ownernya tenang-tenang aja, mungkin dia punya banyak duit kali ya gitu, itu loh linknya. Sehingga ya apa namanya, balik lagi ya, kalau yang namanya semuanya tadi udah dicatat nih ya, semuanya udah di financial closing, dia udah catat invoice-nya dan ini sudah diamortisasi juga, diakui sebagai pendapatan, maka di sisi auditor nggak ada yang namanya reclass atau adjustment ya, nggak ada yang namanya reclass atau adjustment karena semuanya sudah sesuai prinsip akuntansi, sudah diamortisasi sesuai dengan umur atau masa manfaatnya gitu. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi mengenai apa? Asuransi DBR muka atau pendapatan diterima di muka? Ada yang belum jelas gitu? Ada? Catat dulu. Nanti saya tunjukin di presentasi slide-nya nanti. Kalau mau catat dulu boleh.